Seorang gadis curiga bahwa ayahnya bukan manusia, melainkan alien. Karena itu, suatu hari saat turun dari mobil, ia sengaja menyembunyikan ponselnya di celah kursi belakang. Sesampainya di rumah, ia memasang headphone dan mulai mendengarkan rekaman dari ponselnya. Ternyata benar seperti yang ia duga, ayahnya sedang berbicara dengan mobil. Percakapan itu sangat aneh. Ayahnya mengatakan bahwa keesokan harinya sebanyak 108 penjahat alien akan dibawa ke rumah sakit Jishan setempat. Mendengar hal itu akan menjadi sesuatu yang akan mengubah hidup gadis tersebut selamanya. Keesokan harinya, rasa penasaran membawanya ke rumah sakit tersebut. Ia sama sekali tidak akan menyangka betapa mengerikan pemandangan yang menunggunya di sana. Setibanya di sana, ia langsung menyalakan perekaman video di ponselnya. Tiba-tiba, semua orang yang berada di lobi rumah sakit menatap ke atas. Di langit, di antara kabut, terlihat sebuah kapal perang alien. Pintu kapal itu terbuka, dan dari dalamnya jatuh sebuah potongan kecil logam. Benda itu jatuh ke bawah, sambil memecahkan kaca, lalu mulai berubah dengan cara yang aneh. Seorang dokter wanita yang sedang lewat melihat semua itu. Dalam beberapa detik saja, logam itu sudah berubah sepenuhnya. Dokter itu menatapnya dengan heran dan tidak bisa menahan diri. Saat ia mengulurkan tangannya, potongan logam itu tiba-tiba meledak. Di dalamnya terlihat partikel-partikel yang berkilau seperti kristal. Pada saat berikutnya, dari dalamnya keluar sebuah tentakel tajam yang sangat cepat. Dokter itu panik dan mencoba lari, tetapi sudah terlambat. Tentakel itu langsung menembus lehernya. Lalu tentakel lain keluar dan mulai bergerak menuju orang-orang di sekitarnya. Satu persatu, tentakel tajam yang sama menembus leher setiap orang. Setelah itu, semua orang tiba-tiba berdiri diam di tempat mereka dan menundukkan kepala. Hal yang sama terjadi di setiap sudut rumah sakit. Seolah-olah setiap tentakel sudah tahu sebelumnya manusia mana yang harus mereka tuju. Seorang dokter bersembunyi di dalam lemari, tetapi tentakel itu tetap berhasil menemukannya. Melihat semua itu, gadis tersebut gemetar ketakutan. Di aula yang sama, semakin banyak tentakel bermunculan dan menyebar ke segala arah. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari mereka, kecuali gadis itu. Di sisi lain, seorang polisi sedang tertidur di kursi. Tiba-tiba ia terbangun dengan tersentak, tetapi semuanya sudah terlambat. Tentakel itu telah masuk melalui lehernya dan mencapai otaknya. Sebenarnya, para alien ini menggunakan otak manusia seperti penjara. Mereka memenjarakan para penjahat dari planet mereka di dalam otak manusia, sehingga para penjahat itu harus hidup dan mati bersama tubuh manusia yang menjadi inangnya. Pada saat yang sama, ayah gadis itu tiba di sana. Melihatnya, gadis itu ketakutan. Ia merasa bahwa pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi ayahnya, melainkan orang asing. Tanpa mengatakan apapun, ia langsung melarikan diri dari sana. Sementara itu, pekerjaan para alien sudah selesai. Tentakel-tentakel itu kembali masuk ke dalam kristal. Semua orang pun kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak seorang pun mengingat apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Semua kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun, gadis itu tidak berani pulang ke rumah. Ia pergi ke rumah sahabat terbaiknya dan menunjukkan video yang telah ia rekam. Kedua gadis itu sama sekali tidak menyadari bahwa video tersebut akan membuka rahasia yang sangat besar bagi bumi.